Terima kasih pimpinan. Pimpinan anggota Dewan yang kami hormati, Pak Mahfud beserta seluruh jajaran, terima kasih. Pak Mahfud beserta seluruh jajaran. Hari ini Pak, ini adalah rapat yang paling luar biasa sejak COVID. Baru ini paling top. Hadir fisik dari 54, 51. Saya ngomong nomor 4 di Kodima. 24, nomor 24 ini catat satu-satu. Nanti terakhir masih ada Terry, Pak Terry. Baru 25 bunyi. Letih Pak, jenengan duduk letih, pasukan letih. Ini jagoan-jagoan semua, bintang 3. Letih pula ini. Situasi ini letih. Kenapa rapat bisa serami ini Pak? Itu karena terjadi kontradiksi antara Pak Mahfud dan kawan-kawan Komisi 3, antara Pak Mahfud dan Pak Beni Karman, Pak Asrul Sani, Pak Terry. Terpiculah Komisi 3 ini, korpsnya muncul. Mari kita duduk bersama-sama. Tantangan Pak Mahfud untuk mereka bertiga datang, kita penuhi ruangan rapat. Begitu nih Pak. Ini spirit korps muncul. Oke. Sehingga suasana intinya jadi hilang. Tanyakan dulu kronologinya. Gimana situasi terjadi. Tayang itu Pak. Didesain oleh staf ahli itu Pak. Ribut ini. Pak Mahfud juga terprovokasi. Pak Mahfud. Wah ini perang nih. Perang. Gitu loh. Terprovokasi. Nah. Ini semua adalah bunga-bunga Pak. Setelah rapat panjang, saya juga duduk di sini mendengarkan asli nih Pak, saya orang mudeng. Gitu loh. Jujur saya nggak ngerti Pak, nggak mudeng Pak. Tapi karena ada dinamika tadi, ada kontradiksi, terpaksa duduk, belajar, baca undang-undangnya, baca peraturannya. Baru kita tahu, oh ini toh masalahnya. Udah pada ribut, pansos. Itu sudah sejak di grup Komisi 3. Ini pansos sama angket, ini sama. Angket aja angket. Sampai nggak bingung Pak, nggak bisa bedain antara angket sama interpelasi. Sama pansos, oh saya emosi Pak. Emosi, nggak bisa bedain. Nah setelah saya ikuti ini semua, izin kalau kesimpulan saya salah, tolong disalahkan. Karena ilmu ini, kalau analisis transaksi keuangan, pasti saya bukan jagonya. Kalau urusan pernik-pernik pasal hukum, pasti saya bukan jagonya. Saya nggak paham. Saya orang lapangan, saya besar di Komisi 7. Saya menangis waktu Pak Mahfud MD ini menjadi ketua MK dan kemudian menggedok membubarkan BP Migas menjadi SKK Migas. Saya waktu itu di Komisi 7 dan saya menangis. Kenapa? Karena saya ikut melahirkan undang-undangnya. Sistem 3 kaki itu. Lupakan itu. Tapi waktu itu dalam persepsi pikiranku, MK waktu itu keliru. Tapi saya gak komplain apa-apa karena putus saya final and binding. Oke. Nah sekarang hari ini Pak, kesimpulan saya hari ini Pak, ini sesungguhnya kawan-kawan ya belum jelas betul nih 349T ini Pak. Ini angka apa? Tapi triliun Pak, kalau orang kampung bayangkannya 1 triliun itu 1.000 miliar. Mereka 1 miliar itu beli 1 Alphard Pak. Jadi itu kalau 1 triliun 1.000 Alphard dijejer panjang tuh. Ngeri. Barisan Alphard. Kalau 349 triliun gimana? Sabang, waduh, luar biasa.
ini angka yang sesungguhnya belum clear betul. Misbakun, saudara saya itu dari Komisi 11 datang ke sini, memberikan pencerahan, tak tulis. Itu orang akuntansi, orang pajak, itu juga anak buahnya Pak Hadi Purnomo dulu. Iya, kasus dulu. Iya, kasus Senturi kena penyakit dulu. Itu kawan lama, ahli juga itu. Tadi saya dengar tulis maki tua. Angka ini kalau jadi tindak pidana masih jauh. Betul Pak. Ini baru di profiling oleh tim dari PPATK. Ada transaksi yang keluar dari profiling. Ini dicatat 2009 sampai 2023 catatan di sini. Yang di tempatnya Bu Sri Mulyani izin itu ternyata tanggalnya beda Pak. Yang di profiling ya pasti nanti angkanya beda. Jadi yang di tempatnya Bu Sri Mulyani itu ternyata baru 2015 sampai 2020 plus 2022, 2021-nya nggak ada. Ini dapat dari mana? Oh, dari dikirim dari PPATK. Yang tahun 2015 tanggalnya 6 Agustus 2015. Tahun berikutnya 26 Juli 2017 dan seterusnya, Pak. Pertanyaannya, dapat dari PPATK surat. Ini kita bicara SOP Pak. Sudah benar belum SOP-nya? Kalau PPATK ngirim pada Bu Sri Mulyani, tentu dibaca undang-undangnya dulu. Undangnya di sini bos. Undang-undang nomor 10 yang bikin Pak Suding itu. Kalau kita baca di pasal 47, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenangnya secara berkala tiap 6 bulan. Ayat 1-nya tiap 6 bulan. Kepada siapa? Hanya kepada 2 lembaga. Siapa Pak? Disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu Komisi 3. Itu masih ingat tuh Pak Suding? Saya cek. Di sini saya cek. Oh memang ada. Tetapi bukan laporan TUSI. Bukan TUSI Pak. Nah, jadi yang dari ini PPATK ditanya dulu, kamu ngelapornya ke siapa? Ada ke Menkeu, mungkin ada ke Pak Bareskrim, mungkin ada ke KPK. Ini dikonsolidir dulu dong. Konsolidir dulu supaya angkanya cetak. Profilingnya itu supaya cetak. Jangan profiling yang salah. Misbakun diturunkan, datanya beda, angkanya beda. Kan gitu bos. Pak Kepala, Dinda Kepala. Ini junior saya ini, orang lurus. Saking lurusnya rambutnya juga lurus banget tuh. Jadi izin. Siapa yang mengaudit ini semua harusnya? Langkah pertama komandannya. Komandannya siapa? Sudah jelas tertulis kok di dalam suratnya peraturan presiden yang dulu pertama kali 2004 terus Pak SBY menambahkan dan terakhir 117 2016. Ini ex officio semua. Komandannya Menko Polhukam. Pak Menko Polhukam inilah yang mesti lakukan audit, mengkonsolidir, namanya juga konsolidasi. Jadi Bambang Pacul nggak setuju pansus today, tetapi Bambang Pacul memohon, meminta atau memerintahkan. Ini kawan-kawan pakai pin semua Pak, karena supaya kena hak imunitasnya masih nempel. Karena kalau ini dicopot izin Pak, saya pulang kampung ngarit lagi Pak. Ngarit lagi kalau Pak Agus Andriano
Minimum kalau pensiun bintang 3, minimum untuk hari ini bisa bintang 4, minimum bintang 3. Pulang masih ada pensiunan Komjen bos. Kalau pensiunan DPR nggak direken Pak, nggak direken. Loh itu tenan ini Pak. Ah, hilang ora Pak. Kalau DPR pensiun keluar Pak, nggak jadi lagi kesini, nggak berani Pak. Itu udah jadi penyakit Pak. Izin, ini ilmu kehidupan. Nggak berani Pak. Masa kesini bawa map, bawa proposal, wah mati aja. Hari ini boleh senior saya PDK Harman, maka dia lolos terus, berusaha lolos terus. Beliau sadar kalau nanti nggak lolos, omongannya nggak ada yang dengerin. Ini true story Pak, true story ini. Jadi Pak Menko Polhukam dalam ini ketua komite, dikonsolidir dulu. Nanti butuh waktu berapa kita rapat lagi di sini. Kenapa begitu? Sampeyan mesti konsolidir. Dugaan saya ini, Wijin, jangan-jangan rapatnya tidak pernah terjadi. 2016 kok. Ini sudah diangkatnya 2016. Sudah terkonsolidir lama. Loh, masa nggak ada follow up? Masa nggak ada follow up? Kalau ada laporan dari PPATK nggak ada follow up. Kalau nggak ada follow up, diem-diem masukkan kopi ke Pak. Cet. Bisi Pak Johan Budi, selesaikan itu. Wah, tewas bos. Tewas. Ini dua alat pemukul yang luar biasa KPK sama PPATK ini untuk membuat semua uang naik ke atas permukaan. Kan gitu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh gitu. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah nggak berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar Pak. Ya kayak gini, namanya juga baru analisa transaksi keuangan no. Tapi pikirannya orang ini jadi korupsi. Begitu belum Pak. Bahwa itu info awal untuk dilakukan penelitian berikutnya, penyelidikan bahasanya. Mau kasih siapa ya? Penegak hukum yang tadi disebutkan senior saya itu ada 6 itu. Kan itu. Jadi izin Pak Ketua Komite TPPU Bambang Pacul nggak setuju kalau itu langsung pansus. Sekali lagi di korapat. Clearan dulu. Nanti tak lipe-nya lagi. Ini dilipe Pak tadi Pak. Iya itu bahasa PDI. Kalau di PDI ini sering bahasa Inggrisnya salah-salah Pak. Saya harus menyesuaikan orang PDI. Jadi tadi kita lipe Pak. Besok rapat sekali lagi kita lipe lagi Pak. Gitu loh, kita lipe lagi supaya rame. Itu teknik provokasi Pak.
merame. Jadi saya ini mengatakan kalau ini namanya jangan tergesa-gesa dulu, ya toh. SOP-nya nanti kita bicara dulu. SOP dari Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu ada di dalam tugasnya dia. Ada kebijakannya, SOP-nya piye. Nah, dari SOP itu kita auditnya gampang. Kalau hari ini mau ke audit apanya? Nggak ada, Pak. Kita nggak pegang auditornya kecuali undang-undangnya. Kalau undang-undangnya bisa kita pakai audit, tapi kan audit kebijakan. Teknis lapangan kita audit. Jadi nanti kita mohon agar supaya komite mengeluarkan SOP, termasuk SOP pelaporan. PPATK harus melapor ke DPR 6 bulan, kira-kira tanggal berapa? Urut waktunya. Kepada Presiden tinggal berapa? Kalau Presiden kan sibuk, kalau DPR di sini cukup langsung. Selesai. Kita bisa baca match, kedepannya match. Itu kedepannya match. Saya kira itu, Pak Pimpinan. Jadi saya tidak memarahi, tetapi saya mencoba untuk dengerin ini semua, Pak. Oh, ini nanti solusinya ini. Menurut saya, dan kalau orang lapangan pasti sepakat. Karena kami di lapangan, tanya itu Pak Kabar Eskrim yang sering di lapangan. Itu loh, orang Blora itu. Orang Blora orangnya atos, Pak. Kita sama Jawa Tengah itu orang keras tuh, Pak. Itu tapi kalau baik ya hatinya lembut tuh dia. Jadi kira-kira begitu. Ya, Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.